Yang inti bajunya karena pun nggak pakai kerudung, Kak Vera nggak tahu itu kita udah siapin. Cuman nanti pas di hari H apakah dipakai atau enggak itu nanti kita lihat gitu, karena tergantung nanti tatanan rambutnya seperti apa yang Loli mau gitu, karena kan ada desainer aksesoris juga. Jadi kalau kan baju terus ada desainer aksesoris juga yang buat menyesuaikan sama yang Loli mau. Kebetulan halo semuanya, terima kasih ya buat hari ini. Aku buka masker dulu nggak apa-apa ya? Iya. Ternyata panas. Oke. Jadi kemarin hari Senin itu Atta udah fitting yang kedua, tapi kalau Aurel itu pertama dan terakhir. Alhamdulillah memang kan kalau di Vera kebetulan fitting itu biasanya memang nggak berkali-kali, jadi selama badannya kompromi, dalam arti kalaupun dia dari awal kan udah kasih tahu Loli badannya mau diturunin gitu, jadi aku udah kayak saya syukur udah aku kecilin gitu. Jadi pas kemarin fitting alhamdulillah happy banget, langsung pas perfect dan dia happy, no pentul sama sekali, jadi oke. Nah punya Atta juga fitting yang pertama dia sempat kayak khawatir nih, karena kan katanya dia nggak pernah pas bikin base cap sama desainer manapun, itu bikin agak challenge juga apa masalahnya ya. Padahal kalau Atta kan asik-asik aja sih, lihat fisiknya nggak gemuk nggak kurus gitu, tapi dia selalu bilang aku nggak pernah pas kak gitu. Jadi sempet dia kayak galau gitu, jadi dia sempet beberapa kali kayak antara bikin enggak, endingnya pas kemarin fitting dia happy banget. Ternyata ukuran kata dia ini pertama kali dia nyoba base cap langsung pas dan seperti yang dia mau gitu. Jadi gitu ceritanya. Berapa lama prosesnya? Prosesnya mungkin agak mepet sih ya, mereka bisa dibilang 1 bulan kurang ya mungkin ya, 1 bulan lah, 1 bulan lebih kurang, karena kan waktu Loli minta Seng bikin itu bulan berapa ya, saya lagi ngerjain project lain, Loli waktu itu masih sakit, jadi sempat dia coba ngukur online kan, dia ukur sendiri sama si bunda, tapi ternyata size-nya kan rada-rada seleb nih, nggak balance. Makanya setelah dia sembuh kita ketemu, dia ngukur terus badannya oke, udah gitu aja sih. Ada konsep khusus nggak sih di busana kali ini? Kalau konsepnya karena Aurel ada Jawa, jadi ada unsur batik-batiknya gitu ya, untuk menunjukkan dia ada Jawanya. Terus satu lagi karena kebetulan mereka bikin buat dua event ya, satu buat acara akad nikah, yang kedua buat acara syukuran. Jadi syukuran setelah akad nikah ya, mungkin masih resepsi kecil barangkali ya gitu. Itu jadi ada satu lagi kena Atta Minang, jadi kita pakai konsepnya ada songketnya pasti gitu. Itu di hari yang sama atau gimana? Apanya? 2 gaun itu di hari yang sama atau hari yang ya, sama? jadi akadnya hari yang sama dengan syukurannya hari yang sama. Jadi mungkin beda jam aja kali ya. Jadi, mungkin teman-teman tahun udah pada tahu kan? Mbak, kalau bahannya apa Mbak? Mungkin ada tambahan aksesoris atau apa enggak? Oh, kalau bahannya standar sih. Kalau yang pengantin pakai lace gitu. Kalau yang laki-laki pakai waktu akad pakai shantung, yang buat syukuran pakai lace juga. Terus ada mix songket. Itu lambang geledeknya jadi nggak? Lambang geledeknya jadi? Oh iya. Sedang kemarin ya mudah-mudahan tetap jadi. Kemarin udah coba saya konsep atau tetap bilang mau ada itu, bilang gue tanda petir nih gitu, dia tetap dibuatin. Nggak tahu Warnanya jadi warna apa? Nah itu kita lihat aja nanti tanggal berapa acaranya Mbak? 3. Kan udah tahu kan. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana Mbak? Nah kayaknya saya nggak bisa ngomong tempat ya, masih bingung juga karena kan berubah-berubah ya. Jadi urusannya sih ganti baju doang sih. Tapi Mbak Vera nanti akan mendampingi saat apa namanya? Iya, tapi mereka ngasih taunya nanti H-1 kayaknya sih, fixnya di mana. Jadi jujur mungkin
nggak tahu ya, mereka masih merahasiakan ya, belum pada tahu semuanya. Kemarin bilang Mas Anang di Interkontinental sih. Masih di tempat yang sama. Interkon. Sama yang sama. Pondok Indah. Pondok Indah. Oh, nggak tahu sih. Oh, berarti bukan. Jeng. Betul. Jadi mungkin tempatnya, mungkin teman-teman nonton pasti pada tahu kan, kayaknya nanti ada ini kan ya, ada pemberitahuan nggak sih biasanya? Ada ya, Ada. pasti ada. Intinya bukan wewenang saya untuk memberitahukan lokasi ada di mana weddingnya sama akadnya, biar dari pihak mereka aja sih. Tapi sudah tahu ya Mbak ya? Udah. Nah, itu Artinya baju semua. geledeknya tetap kekeh dia minta itu. Hah? Geledeknya tetap kekeh. Iya, dia Akan minta ada ada tanda petirnya. Saya bilang mau sebelah mana, kiri kanan gitu. Kayaknya tetap ada. Jadi ya lucu aja sih buat ikonnya dia kan. Tapi enggak ininya dia. Khas cara gambarnya saya sih gitu. Susah nggak sih Mbak untuk melayani hal seperti itu Mbak? Mesti ada geledek segala macam gitu? Enggak sih, itu kan hanya detail tambahan aja. Jadi sih nggak terlalu rumit sih menurut saya, karena tuh belakangan kan ngerjainnya. Oh, gitu. Di bagian mananya Mbak tapi ada? Oh, di peci nanti. Mungkin kalau konsepnya semua sih dia nggak aneh-aneh sih, atau orangnya nggak mau rame, maunya jangan lebay, jadi dibilang bagus, elegan, karena ini kan momennya momen sekali seumur hidup ya, jadi jangan sampai kayak salah kostum juga kan gitu. Jadinya kemarin memang konsepnya nggak aneh-aneh, jadi ya standar aja sih kalau menurut saya. Untuk budgetnya sendiri? Sendiri kan kemarin hari pertama dan terakhir fitting itu seperti apa? Bahkan sempat puasa putih juga, itu gimana, ada berat badannya turun drastis atau seperti apa sih? Alhamdulillah di Vera ya, walaupun dia bilang sempat kemarin ngomong kemarin sempat fitting Kak, dikecil-kecilin semua, dia bilang itu. Nah di saya kemarin gitu dicoba langsung kayak udah pernah fitting sebelumnya, jadi udah langsung nempel dan dia udah excited, udah langsung happy. Aku juga kayak lega juga sih, karena waktunya kan udah pendek banget ya. Terus karena mereka sibuk, jadi baru fittingnya hari Senin gitu. Dan memang baju juga, dan aku memang nggak cuman Aurel, setiap klien kalau fitting baju tuh udah jadi sekitar mungkin 85% maybe ya gitu. Jadi udah tinggal sedikit lagi, mungkin 1-2 hari ini juga baju udah beres. Untuk kakak sendiri Kalau nanti budget orang pakai sendiri berapa, kerudung Mbak? atau seperti apa? Pas Kenapa? akadnya? Akad kerudung masih tentatif ya, karena mungkin dia pengen nunjukin ya mas, yang inti bajunya karena pun nggak pakai kerudung, Kak Vera nggak tahu itu kita udah siapin. Cuman nanti pas di hari H apakah dipakai atau enggak itu nanti kita lihat gitu, karena tergantung nanti tatanan rambutnya seperti apa yang Loli mau gitu, karena kan ada desainer aksesoris juga. Jadi kalau aku kan baju terus ada desainer aksesoris juga yang buat menyesuaikan sama yang Loli mau gitu. Budgetnya Mbak? Mungkin bisa dibocorin. Kayaknya kalau budget semua klien nggak boleh di open deh, itu private sekali ya. Harga khusus kah atau harga normal kah? Khusus lah kan teman. Kisaran harga 300. Nggak boleh. Katanya sampai 3M Mbak. Oh, saya nggak tahu sih, nggak. Ini aja Mbak, puluhan apa? Enggak. Pokoknya nggak, saya nggak akan bisa keluar angka karena itu private banget ya. Gitu. Jadi siapapun klien saya hargai kalau permintaan begitu. Jadi Proses pembuatan baju sendiri berapa lama? lebih kurang tadi Mas, hampir 1 bulan ya, lebih kurang. Oke. Tapi Tadi untuk kan dibilang ada motif-motif batiknya, itu di bagian mana untuk motif batiknya itu sendiri? Kan kalau pengantin kan pasti kainnya dong, kainnya pakai kain batik gitu, untuk menunjukkan kalau Aurel ada Jawanya gitu. Tapi kita nggak Jawa-Jawa banget ya, jadi cenderung kalau aku bilang sih kayak konsepnya mungkin lebih nasional kali ya. Oh, artinya baju kebayangnya itu nggak kayak kalau Jawa kok kayak klasik gitu ya, apa sih, kayak kutu apa? Nah itu nanti dilihat aja. Nggak boleh dikasih Dilihat bocoran dong, aja, dilihat kutu dong ntar. baru. Ntar kalau aku kasih tahu sekarang ntar nggak surprise. Kupu apa sih Mbak yang gitu? Kutu baru Nah gitu. iya, apa ada motif gitu kan, itu menunjukkan ada apa baju adat Jawa gitu ya? Klasik sih intinya sih, klasik. Klasik, artinya ada itunya. Nanti dilihat aja. Kasih bocoran lah sedikit. Dilihat. Solo Jogja Mbak. Hah? Solo apa? Mau pakai adat Solo, Jogja, basahan? Oh, kayaknya nasional sih, nasional. Oh, lebih ke nasional. Jawa Timur.
Ya karena kan kalau Mas Anangnya Jember kan ya, Iya. Jawa Timur gitu. Pokoknya ada unsur Jawanya aja. Gitu, ada unsur Jawanya, terus nanti pas syukurannya unsurnya lebih ke Minang. Berarti unsur Jawa Timur ya Bu? Hah? Mbak Vera ya? Unsur Jawa Timur kan berarti? Unsurnya pokoknya Jawa sih. Warnanya apa warnanya? Warnanya gimana? Warnanya standar, warna pengantin, Putih? bisa krem, bisa salem, warna pastel. Hitam berarti ya, Mbak? Ada kan putih Mbak? Banyak Itu warna-warna pengantin pokoknya. Kayaknya sih nanti dilihat aja gitu. Mbak yang Karena spesial tuh dari baju putih. Aurel ada apa? Suara skinya atau apa? oh ya, gitu? spesialnya cepet ya. Spesialnya prosesnya cepet banget. Terus Swarovski kristal itu pasti pelengkap di setiap kebayaan saya bikin sih. Ada kesulitannya nggak sih Mbak Vera selama sebulan ini? Pencarian bahannya atau kayak gitu? Kesulitannya waktu aja sih sebenarnya, basically waktu. Terus kan karena zaman kayak begini kan kita kerjanya rada-rada nggak bisa kayak normal ya, jadi memang ya agak kesulitan di situ sih, jadi nggak bisa rame-rame kerjain. warna masih coklat pasir, Bang. Warnanya masih ya warna-warna pengantin gitu deh Mas, jadi kayak kalem-kalem deh. Tapi kemarin Nata sama Aurel pas fitting itu berdua atau menjalani sendiri atau sendiri atau gimana sih? Sendiri. Jadi kalau Vera sih lebih mikir kalau buat akad itu sebaiknya satu sama lain nggak melihat ya. Jadi waktu Ata fitting duluan hari apa ya? Hari akad, hari coba. Loli hari Senin, Ata Kamis kali ya. Kamis kayaknya Ata. Nah, Ata fitting hari Kamis, jadi nggak ketemu memang buat baju akadnya. Jadi Loli baru hari Senin. Waktu Loli fitting baju akad juga Ata nggak lihat. Walaupun Ata tuh datang untuk yang hari Senin. Waktu mereka mau nyoba yang buat syukuran, nah itu baru mereka intip-intipan deh kayaknya. Karena di syukuran pengantin itu kan kayak punya mau ya, jadi si Loli pengen apa, Ata pengen apa, jadi kemarin tuh kayak lebih dimantepin aja. Budget nggak ada bocoran nih Mbak Vera? Iya, budget aku belum bisa cerita karena kan private banget ya. Gitu. Kita menghargai maunya customer, aku tetap menghargai customer ya. Jadi kita hargailah mereka. Berapa digit gitu? Nol. Oh, bermiliaran Mbak, yang lebih banyak Mbak. Enggak Mas. Rata-rata lah. Bercanda. Kisaran Standar gitu. aja. Apa jadi lebih Mbak, mahal tapi karena ditekan. ekspres? Seperti itu nggak sih Mbak Vera? Enggak sih, aku sih kalau selama masih bisa dikerjain, aku nggak pernah ada yang namanya kalau orang bilang getok, enggak sih, biasa aja. Selama bisa dikerjain aja. Berarti 3 miliar itu nggak bener Mbak ya? Kenapa? 3 miliar itu nggak bener ya? Mungkin buat biaya yang lain kali, kalau buat baju enggak lah. Baju biasa-biasa aja. Ratusan juga. Biasa-biasa Mbak, biasa-biasa. Biasa. Puluhan Mbak berarti ya? Vera sendiri kalau untuk klien yang lain ya mungkin bukan Loli gitu. Kalau untuk klien yang lain untuk baju biasanya kisaran berapa sih Mbak? Nah itu sama, klien kan juga, karena kan aku kadang-kadang ngikutin maunya customer gitu. Jadi dan harga itu sendiri nggak pernah di blow up atau di open, karena kadang orang belum tentu nyaman gitu loh. Jadi aku menghargai itu, dan aku juga harga aku nggak bisa dibuka karena aku kan setiap orang beda-beda maunya. Ada yang mau simple, ada yang mau mewah, ada yang mau biasa-biasa aja, ada Jadi yang mau nggak standar. Nggak ada rate-nya berapa gitu? Enggak sih. Jadi biasanya Oke, terima kasih. Ada lagi nggak ya? sih? Maksudnya kan kemarin kan udah acara apa namanya lamaran, terus Iya. sekarang akan ada kesulitan maksudnya kan kemarin udah bagus, sekarang jadi punya tanggung jawab yang lebih besar lagi, harus bajunya yang lebih wah lagi, seperti itu nggak sih Mbak Vera? Aku sih nggak mau tertekan dengan yang udah pakai sebelumnya ya. Mungkin Loli dan Ata memilih saya udah punya ciri khas sendiri yang saya pikir mungkin mereka pengen yang seperti saya biasa bikin aja sih gitu. Jadi aku sih nggak kayak pokoknya setiap pengantin yang datang aku berusaha bikin yang spesial yang mereka ngerasa ini yang terbaik buat mereka gitu. Yang Luna Maya ini berapa Mbak? Kira-kira? Oh ini nggak dijual sih Mas. Oh. Iya. itu baju stock show aja. Mungkin seberapa banyak sih permintaan mereka itu, permintaan khususnya mungkin selain tadi lambang seperti itu? Permintaan mungkin aku harus mengakomodir color ya, warna terutama mungkin.
Ata maunya warnanya begini, Loli maunya warna begini gitu. Jadi kita kayak itu aja sih supaya warnanya Loli dapet, warnanya Ata dapet juga. Jadinya warna apa tuh? Nah, nanti harus dilihat tanggal 3. Karena kalau dikasih tahu sekarang nanti jadi nggak surprise. Selama proses pembuatan ada berapa kali perubahan dari Nggak ada perubahan, alhamdulillah. Dia sama seperti klien saya yang lain. Makanya tadi tuh challenge-nya tuh Ata yang awal-awal nggak percaya, kayak nggak pede. Base cup saya bikin tuh sempat kayak ini juga ya, waktu dia bilang aku nggak pernah pas kalau bikin jas atau base cup ke desainer manapun Kak. Saya pikir serumit ini gitu. Sampai juga sih ada perasaan wah Ata ini berarti sulit ya orangnya gitu. Tapi ternyata sebenarnya kalau kita ya nggak tahu ya, aku beruntung aja sih. Jadi kayak pas kemarin gitu ngukur fitting, dia langsung bisa narik, bisa kakinya diangkat-angkat, dia bisa tangannya dia gerak-gerakin, terus dia bilang aduh Kak gue pede banget nih kalau pakai baju ini buat nikah gitu. Jadi kayak aduh gue cinta banget gue. Jadi kayak yang gue ngerasa alhamdulillah udah